Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan hadis yang keenam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dan kita telah sampai pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghatan, dan sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Sesungguhnya di dalam jasad kita ada mudghatan. Apa itu mudghatan? Mudghatan segumpal daging. Sebagaimana hadis yang sebelumnya tentang penciptaan manusia, ya. Mudghah, yaitu segumpal daging. Di dalam jasad ada segumpal daging. Daging tersebut atau segumpal daging tersebut idza salahat, apabila dia baik, salahal jasadu kulluh, maka jasadnya pun akan ikut baik. Anggota badannya akan ikut baik. Wa idza fasadat, akan tetapi apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak pula anggota badannya. Ala, ketahuilah, wahiyal qalbu, segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan pentingnya perkara hati. Pentingnya perkara hati. Hendaknya seorang ia memperhatikan hatinya. Hendaknya seseorang ia mengkoreksi terus hatinya. Bagaimana keadaan hatinya? Memperbaiki terus hatinya, keadaan hatinya. Bagaimana keadaan hatinya? Dan semua setiap kita mempunyai hati. Hadis ini
atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa hati itu adalah perkara yang penting. Hati itu apabila dia baik, maka anggota badannya akan ikutan baik. Apabila hati diisi dengan kebaikan, maka anggota badannya pun akan mengamalkan perbuatan yang baik. Akan tetapi apabila hati itu penuh dengan keburukan, kejelekan, maka anggota badannya akan mengikuti hatinya. Dia akan melakukan keburukan. Makanya seorang hendaknya ia isi hatinya dengan hal-hal yang baik. Hendaknya seseorang ia mengisi hatinya dengan tauhid. Bagaimana mengisi hati dengan tauhid? Yaitu dengan amal-amal ibadah. Amal-amal ibadah, yaitu ibadah-ibadah hati. Contohnya tawakal. Tawakal adalah amalan hati. Tawakal itu amalan hati. Yaitu dengan meyakini di dalam hati bahwasanya manfaat dan madarat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hanya kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah, yakin kepada Allah. Tidak bersandar dengan makhluk. Tidak bersandar dengan makhluk karena makhluk itu lemah. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah lah maka bertawakallah kalian. Ya. Tawakal adalah ibadah hati. Maka seorang apabila ingin hatinya bersih, ia isi hatinya dengan at-tauhid. Isi hatinya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Isi hatinya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya bertawakal, hanya bersandar kepada Allah. Bukan bersandar dengan makhluk. Hanya percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bermanfaat untuk hati adalah al-khauf war-raja. Al-khauf, hatinya hanya takut kepada Allah. Hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja, hatinya hanya berharap kepada Allah. Hatinya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap apapun dari makhluk. Kemudian di antara amalan hati yang bermanfaat bagi seorang, al-mahabbah, cinta. Hendaknya seorang mengisi hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mementingkan cinta kepada Allah daripada cinta kepada makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya kenikmatan, memberikan kepadanya kehidupan, dan Allah yang mematikan, dan Allah yang memberikan rezeki. Kemudian seorang hendaknya ia melindungi hatinya, membersihkan hatinya dari kesyirikan. Melindungi hatinya dan membersihkan hatinya dari kesyirikan. Sehingga seseorang bersih hatinya dari bersandar kepada makhluk. Berharap kepada makhluk, padahal makhluk itu apa? Miskin, fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fuqara, miskin di hadapan Allah. Lalu kenapa kita berharap kepada manusia, makhluk? Apalagi berharap dengan yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat sedikit pun. Maka hati hendaknya dilindungi dari berbagai macam kesyirikan. Dan hati diisi dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah, sebagaimana
apabila sekarang ini terjadi hujan, ya, maka di antara amalan sunnah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa sebagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala turun hujan beliau berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ini kelihatannya remeh, ya, kelihatannya remeh, tetapi ini adalah sunnah apabila di dalam hati niatnya untuk menghidupkan sunnah karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yakin betul bahwasanya hujan ini adalah keberkahan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan memperbaiki hatinya. Karena hatinya dia sudah tahu bahwasanya kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang bisa bermanfaat untuk hati adalah membersihkan hati dari kemaksiatan. Membersihkan hati dari kemaksiatan. Bagaimana cara membersihkan hati dari kemaksiatan? Caranya dengan bertobat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Karena hati itu berada fi usbu'aini min asabi'ir rahman, berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan membolak-balikkan hati itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama, di atas agamamu, di atas ketaatan. Hendaknya seorang ia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya terus istiqomah di atas kebenaran, di atas ketaatan. Dan hati adalah malikul a'dha. Hati itu malik, raja, rajanya anggota badan. Hati adalah rajanya anggota badan. Kenapa? Karena apabila dia baik, maka rakyatnya akan baik. Seolah-olah dia adalah raja bagi anggota badannya. Ini gambaran, contoh. Sebagaimana apabila seorang itu, seorang hatinya penuh dengan tauhid, hatinya penuh dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu mengagungkan Allah, hatinya selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badannya pun akan mengikuti hatinya. Anggota badannya akan melakukan amalan apa saja yang bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang apabila hatinya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan menyekutukan Allah, maka anggota badannya pun akan ikut. Anggota badannya pun akan ikut ketika hatinya ingin berdoa atau hatinya bertawakal kepada selain Allah, bertawakal dengan makhluk, anggota badannya pun akan ikut bertawakal, bersandar kepada makhluk. Wal'iyadu billah. Begitu pula apabila hati penuh dengan ketaatan, hati yang penuh dengan ketaatan, hati yang penuh dengan kebaikan, maka akan terpancar dari anggota badannya. Lisannya akan mengucapkan hal-hal yang baik. Lisannya akan mengucapkan hal-hal yang baik. Matanya akan melihat kepada hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya akan digunakan untuk mendengarkan yang baik, karena hatinya menyuruh anggota badannya untuk melakukan hal-hal yang baik, karena hatinya tidak mau diisi dengan hal-hal yang kotor. Makanya perbuatannya, tangannya, langkah kakinya, lisannya, matanya, pendengarannya
untuk kebaikan. Dan ini juga dalil bahwasanya ini merupakan dalil tidak sah atau tidak benar seorang mengatakan amalannya buruk, yang penting kan hatinya baik. Amalannya buruk, jelas amalannya buruk, kan yang penting hatinya baik. Misalnya ada seorang, dia berdoa kepada kuburan, berdoa di samping kuburan, meminta kuburan, meminta wali yang mati, yang soleh, yang sudah mati di samping kuburan. Ya wali agithni, wahai wali tolonglah saya. Ketika dinasihati, Pak, ini musyrik, ini syirik, ini perbuatannya kaum musyrikin. Apa katanya? Kan yang penting hati saya ikhlas kepada Allah. Gimana menurut antum? Gimana? Ini tidak benar. Kenapa? Karena anggota badan akan melakukan apa yang dikatakan oleh hati. Kalau hatinya, kalau anggota badannya terlihat jelas dia melakukan kesyirikan, maka hatinya pun pasti penuh dengan kesyirikan. Walaupun kita tidak boleh memastikan, ini hatinya ini musyrik ini. Kita tidak bisa memastikan. Tetapi kita bisa melihat tanda bagaimana seorang ini kesolehannya, tauhidnya, sunnahnya, bagaimana dalam perbuatannya sehari-hari. Itu adalah tanda hatinya, cermin dari hatinya. Makanya hati-hati. Tapi kita tidak boleh menghukumi ini hatinya jelek. Karena hati itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya menghukumi zahirnya saja. Contoh lagi kaum munafikin, orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kaum munafik? Bahkan anggota badan mereka mengikuti hati mereka. Kaum munafik yang hatinya penuh dengan kebencian dengan Islam, penuh dengan kekufuran. Mereka hanya Islam secara zahir saja, hatinya tidak. Bagaimana anggota badannya? Lihat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya kaum munafik, orang-orang munafik itu mereka mengira mereka menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalat, dan tatkala mereka menegakkan salat, qamu kusala, mereka menegakkannya, melakukannya dengan malas-malasan. Buktinya apa? Ini apa? Bukti bahwasanya anggota badannya ketika diajak salat, diajak untuk menyembah Allah, malas-malasan. Kenapa? Hatinya sudah tidak ada cinta kepada Allah. Hatinya sudah tidak ada cinta kepada Allah. Walaupun ia menyembunyikan, sepintar apapun ia menyembunyikannya, pasti akan terbongkar. Na'udzubillah min dzalik. Sampai orang munafik, walaupun mereka sepintar apapun mereka menyembunyikan kekufuran mereka, mereka membuat kelompok, disuruh menyembunyikan rahasia. Kaum munafikin mereka berkelompok, semua disuruh merahasiakan, tetapi lisan mereka tidak bisa berbohong. Lisan mereka mengolok-olok Islam, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Terbukti pada anggota badan. Maka ini dalil bahwa tidak benar apabila seorang melakukan keburukan kemudian dia mengatakan yang penting hatinya baik. Yang penting kok enggak sholat, kan hati saya sholat. Sampean sholat tapi hatinya jelek loh. Kan biasanya gitu ya. Sampean sholat tapi hatinya jelek, dari mana sampean tahu saya hatinya jelek? Kita hanya menghukumi apa? Yang zahir. Bukan berarti zahir itu pasti hatinya jelek, bukan. Itu hanya tanda. Tanda seorang
apabila ia mencintai tauhid, ia mencintai Al-Quran, maka lisannya penuh dengan Al-Quran. Langkahnya, anggota badannya selalu dihiasi dengan Al-Quran. Apabila seorang cinta ilmu karena Allah, ilmu bukan untuk gengsi, bukan untuk sok-sokan biar dikatakan sebagai ahlu ilmi, bukan. Karena Allah, ilmu hanya wasilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Seorang apabila penuh keikhlasan kepada Allah, maka amalannya akan ikhlas, terpancar dalam anggota badannya. Sebaliknya, seorang yang lisannya penuh dengan kemaksiatan, perkataan kotor, maka tandanya hatinya penuh dengan perkataan kotor. Lisannya, telinganya suka dengan musik, lisannya suka dengan musik, maka hatinya pasti ada musiknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Karena anggota tubuh ini mengikuti hati. Kalau orang nggak punya hati, majnun, rufi'al aqlam an thalatha, diangkat pena dari 3 orang. Dia melakukan apa saja tanpa tidak punya hati. Tapi orang yang berakal, dia pasti melakukan apapun karena sebab hatinya. Hatinya senang dengan Al-Quran, maka selalu Al-Quran yang dilantunkan. Hatinya senang dengan musik, pasti musik terus. Al-Quran ketika ada waktunya. Tapi ketika dia sendiri dengan syaitannya, muncul wujud aslinya. Muncul wujud aslinya. Makanya hadis ini sangat penting untuk kita memperbaiki hati. Dan hati itu Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah. Dan kita diberikan hati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan hati bertawakal hanya kepada Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, memenuhi hati dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sebutkan 5 perkara yang bisa atau tanda hati seorang itu penuh dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berzikir kepada Allah. Kemudian saya lupa satunya. Selalu dia bakhil dengan waktunya. Dia pelit dengan waktunya. Dia tidak mau menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Karena dengan menggunakan waktu kalau digunakan untuk hal yang sia-sia, misalnya ngobrol, masalah apa? Masalah hal yang sia-sia duniawi, itu lama-kelamaan akan menempel ke dalam hati. Menempel ke dalam hati. Karena mulut ini, apa yang diucapkan oleh mulut, maka akan masuk ke dalam hati. Kalau yang diucapkan ini adalah hal-hal yang manfaat, maka hatinya akan mendapatkan hal yang manfaat. Kalau yang diobrolkan, yang diomongkan ini hal yang remeh, maka dalam hatinya akan tertanam hal-hal yang biasa dia ucapkan tersebut. Makanya hati-hati. Seorang, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang tanda hatinya bersih, dia sangat pelit dengan waktunya. Dia tidak mau menggunakan waktunya untuk berbicara hal yang sia-sia, kecuali dalam hal yang mubah, misalnya seorang dengan keluarganya, seorang dengan ibunya, maka tidak apa-apa, tidak mengapa dia berbicara untuk menyenangkan keluarganya, atau sesama saudara muslim untuk menyenangkan saudara
muslim, tapi tidak berlebihan. Ya sampai berlebihan, sampai ngakak, ya kan? Ketawa, ya. Maka orang yang seperti itu akan susah untuk merasakan manisnya iman dalam hati. Susah. Apalagi seorang yang sering ketawa, ya. Kemudian seorang melihat bagaimana keadaannya dengan sholat, ya, karena sholat itu yang paling susah bagi kaum munafik, ya. Kaum munafik walaupun mereka pintar menyembunyikan kemunafikan mereka, tetapi anggota badan mereka tidak bisa mengkhianati hati mereka. Hati mereka ketika benci dengan Islam, maka berat untuk melaksanakan rukun Islam. Di antaranya sholat yang paling berat bagi mereka. Makanya periksa hati kita. Ini sangat panjang kalau kita bahas tentang hati, ya. Saya sarankan kepada antum untuk membaca kitab Ibnu Qayyim Ad-Da'wa Dawa, ya. Kemudian apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, faedah yang pertama adalah pembagian di dalam syariat, ya, pembagian di dalam syariat. Yang pertama adalah halal yang jelas. Yang pertama adalah perkara yang halal yang jelas, ya, perkara yang halal yang jelas. Seperti apa perkara yang halal yang jelas? Jelas seperti apa? Mikir seperti apa? Loh, perkara yang halal yang jelas. Minum air. Ini masih ada yang ragu, ini haram apa halal? Antum minum air galon, air hujan, halal apa haram? Halal. Bahkan air hujan itu ma'an mubarakan, air yang berkah. Kata para ulama seperti air Zam-Zam, keberkahan air hujan. Tidak ada keraguan ini halal apa haram. Makan roti halal, halal. Yang pertama adalah halal yang jelas, yang tidak ada keraguan, ini halal atau haram. Kemudian yang kedua, haramun bayyinun, haram yang jelas-jelas haram. Perkara yang haram yang jelas-jelas haram. Contohnya apa? Makan daging babi. Ada warung besar atau warung kecil, terserahlah, ya, di situ jual daging babi. Ada yang mikir nggak? Oh ini apa ya, halal apa haram? Sebentar, saya buka dulu. Ini ada perdebatan para ulama. Nggak perlu, ya. Ada orang jual khamr, halal atau haram? Jelas haram, ya. Kemudian yang ketiga, syubhat atau mutasyabihat. Mutasyabihat atau mutasyabih, perkara yang mutasyabih. Yang ketiga adalah perkara yang mutasyabih, yang belum jelas kehalalannya dan keharamannya. Yang belum jelas kehalalannya atau keharamannya, yang belum jelas kehalalannya atau keharamannya. Kemudian faedah yang kedua, perkara yang mutasyabih, perkara yang syubhat, perkara yang mutasyabih sama aja, ya. Mutasyabih, syubhat sama aja. Perkara yang mutasyabih, yang samar-samar, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang tidak mengetahui perkara yang syubhat, yang mutasyabih. Banyak
orang yang tidak mengetahui mutasyabih. Akan tetapi sebagian orang ada yang mengetahui hukumnya dan dalilnya. Sebagian orang ada yang mengetahui hukumnya, hukum mutasyabih, dan mengetahui pula dalilnya. Ini faedah yang kedua. Sebagian atau kebanyakan orang tidak mengetahui perkara yang syubhat. Tetapi ada sebagian orang, yaitu ahlul ilmi, para ahlul ilmi, para ulama, mereka tahu jelas perkara yang syubhat, tahu hukumnya dan tahu dalilnya, dan bisa menjelaskan kepada manusia. Makanya ini pentingnya thalabul ilmi, agar kita terhindar dari perkara syubhat, terhindar dari perkara syubhat yang samar-samar, yang belum jelas ini halal atau haram. Karena jahil itu penyakit. Jahil itu penyakit. Obatnya ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salafis salih. Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-salafis salih. Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW di atas pemahamannya para salafus salih. Kejahilan adalah penyakit, obatnya adalah ilmu. Kemudian faedah yang ketiga adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Meninggalkan perkara yang syubhat sampai kita mengetahui kehalalannya. Meninggalkan perkara yang syubhat sampai kita mengetahui kehalalannya. Meninggalkan perkara yang syubhat sampai kita mengetahui kehalalannya. Kemudian faedah yang keempat, pentingnya atau agungnya perkara hati. Agungnya perkara hati. Agungnya perkara hati, karena anggota tubuh itu mengikuti hati. Karena anggota tubuh hanya mengikuti hati. Karena anggota tubuh dia hanya mengikuti hati. Apabila hati baik, maka akan baik pula anggota tubuhnya. Ya, mungkin ada syubhat, ya, saya jelaskan. Pemerintahan, dan ini yang sangat banyak, ya. Dan ini kemarin dijelaskan oleh ketika kami daurah, ya, ketika kita daurah sangat jelas oleh kedua Syekh Abdul Malik dan Syekh Hamad hafizahumullah ta'ala. Kalau anggota tubuh itu bisa baik karena hati baik, berarti negara kita ini akan baik apabila pemimpinnya baik. Bukan, ya. Rakyat akan mengikuti pemimpin, betul kan? Rakyat akan mengikuti pemimpin. Tapi tidak semua pemimpin baik, rakyatnya pasti akan baik. Contoh siapa? Raja Najasyi. Antum tahu Raja Najasyi? Dia Islam, mengikuti Islam, masuk Islam atau kafir ketika zaman Rasul SAW. Islam, dia masuk Islam. Apakah dengan keislamannya dia bisa menjadikan rakyatnya masuk Islam? Tidak bisa.
rakyatnya masih berada dalam keadaan kafir, Nasrani. Hadis ini membukti atau menjelaskan bahwa rakyat itu mengikuti pemimpinnya. Rakyat, anggota badan mengikuti pemimpinnya. Pemimpinnya adalah, rajanya adalah hati. Tetapi dalam kepemerintahan, dalam negara, daulah, kalau kita ingin pemimpin kita soleh, pemimpin kita baik, maka rakyatnya baik dulu. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berbuat, kalian akan dipimpin oleh orang yang persis dengan kalian. Rakyatnya pembohong, akan muncul pemimpin pembohong. Rakyatnya suka makan riba, jangan harap kalian mempunyai pemimpin yang soleh. Rakyatnya suka menipu, jangan harap kalian punya pemimpin yang adil. Sebagaimana zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib pernah dikatakan oleh orang Khawarij, wahai Ali, ya, bagaimana kamu ini memimpin kami, ya. Kepemimpinanmu ini, wahai Ali bin Abi Thalib, ya, tidak benar, ya. Ali bin Abi Thalib dicela oleh orang-orang Khawarij. Kata beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kami para sahabat dulu, ya, dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah generasi yang baik, para salafus saleh, ya. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika di Mekah, apa yang beliau utamakan, apa yang beliau dahulukan? Apakah beliau menginginkan kejabatan, ya, bahkan beliau ditawari jabatan. Ya Muhammad, kamu ingin jabatan, ingin kedudukan di Mekah, kami berikan. Ya. Kamu jadi raja di Mekah, tapi tinggalkan dakwah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya kedudukan, kamu pilih wanita yang paling cantik di kota Mekah, syaratnya kamu tinggalkan dakwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah dan tidak mau jabatan kedudukan. Ini menunjukkan bahwa menyebarnya Islam, menyebarnya tauhid tidak pasti dari atas, tidak pasti dari seorang pemimpin, tetapi berjanjilah, Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, apabila kita baik, kita mendidik kaum muslimin dari bawah, dari rakyatnya, sedikit-sedikit, dengan kita melakukan sebab, rakyatnya bertauhid, rakyatnya mengamalkan sunnah, rakyatnya meninggalkan kemaksiatan, maka akan muncul dari rakyat tersebut pemimpin yang baik. Tetapi sekarang, kalau rakyatnya pembohong, rakyatnya mengamalkan syirik, rakyatnya penuh dengan kebid'ahan, rakyatnya penuh dengan perbuatan keji, kemudian antum ingin muncul orang yang seperti sahabat, seperti salafus saleh, ya, kama takunu yuwalla alaikum. Kata orang Arab, sebagaimana kalian berbuat, berperilaku, kalian akan dipimpin oleh yang sama dengan kalian. Sekarang saya tanya antum, mana yang lebih banyak, orang yang bertauhid atau orang yang musyrik, orang yang mengamalkan syirik? Mana yang lebih banyak di negara kita? Mana yang lebih banyak? Syirik. Walaupun alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dakwah salaf sudah berkembang, alhamdulillah. Nah, ini diantara dakwah Nabi SAW, bukan untuk mencari jabatan, ya. Itu sedikit, ya sedikit
sedikit faedah, walaupun itu tidak masuk dalam hadis, ya, tetapi ini ada kaitannya, ya. Akan tetapi hati itu adalah raja, ya. Memang benar raja itu kalau dia memerintahkan apapun rakyat wajib taat, ya kan? Begitu pula hati, kalau hatinya bertauhid pasti amalannya akan penuh dengan tauhid. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya rusaknya, jeleknya amalan zahir, rusaknya dan jeleknya amalan zahir adalah tanda jeleknya batinnya. Adalah tanda jeleknya batinnya. Antum ingin lihat bagaimana hati seorang, dengarkan apa saja yang ia ucapkan atau apa amalan yang biasa ia lakukan, karena dia akan mengucapkan apa yang dia cintai, ya. Kalau seorang, contoh nih, seorang lagi khitbah. Apa itu khitbah? Melamar, ya. Laki-laki lagi ngelamar. Akhwat, antum bisa nggak membayangkan hatinya bagaimana? Hatinya wangi, berbunga-bunga, ya. Yang dipikirkan adalah perempuan yang akan dikhitbahnya, ya. Terus dalam hatinya terbayang-bayang, ya. Betul apa enggak? Betul, ya. Kenapa? Karena dia sudah jatuh cinta, ya. Dia sudah mabuk, ya. Ke hatinya akan merindukan si perempuan tersebut. Nah, itu orang yang sedang khitbah dan hatinya sedang mabuk. Begitu pula seorang yang penuh dengan tauhid, hatinya penuh dengan tauhid, ya. Hatinya penuh dengan keikhlasan, maka hatinya akan selalu penuh dengan kecintaan kepada Allah, ya. Lisannya selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang cinta kepada Allah, dia tidak mau menampakkan amalannya di hadapan orang. Dia hanya mau menampakkan amalannya, hanya Allah saja yang mengetahui. Itulah derajat al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, dia selalu beribadah kepada Allah seolah-olah dia sedang melihat Allah. Hatinya penuh dengan surga. Contohnya para sahabat. Ketika mereka diajak perang, diajak jihad fisabilillah, ya, mereka berlomba-lomba walaupun belum tahu nasibnya bagaimana. Ya, kalau dia mati, kalau dia hidup tetapi lumpuh bagaimana, ya. Perang itu enggak main-main loh, ya. Bukan bonek-bondonekat teman-teman habis itu pulang. Enggak. Ini perang menghadapi musuh. Tetapi mereka, para sahabat, semangat. Kenapa? Bukan karena untuk meraih kedudukan, tapi karena menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah, yang penuh dalam hati mereka. Ya Rasulullah, saya mencium bau surga di balik lembah ini. Itu para sahabat, cintanya dengan surga tergambar oleh anggota badannya. Sampai-sampai kita sering kita melihat berapa orang yang dia di akhir hayatnya ketika sakaratul maut, ia melantunkan Al-Quran. Subhanallah. Padahal sakaratul maut itu masa-masa kondisi yang paling sulit untuk murojaah. Betul nggak? Wong antum yang sekarang aja dalam suasana fresh, ya kan? Pagi-pagi fresh, habis makan, habis sarapan, ya kan, habis mandi fresh.
ngantuk. Ini gimana kalau sakaratul maut semua iblis datang ya, untuk mengganggu dia agar dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena iblis tahu ini kalau mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga. Mereka semua datang. Makanya kalau sakaratul maut itu orang susah untuk mengucapkan. Tetapi ada beberapa orang yang mengucapkan atau yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Kata Imam Ibnul Qayyim, ini karena dulu di kehidupannya dia sibuk dengan Al-Quran. Makanya ketika dia sakaratul maut, dia pun dimatikan di atas ketaatan. Subhanallah. Makanya faedah tadi, rusaknya zahir, maka itu tanda rusaknya batin. Tetapi kita tidak boleh menghukumi seorang fulan, ini fulan nih lisannya penuh dengan kebun binatang ya. Matanya melihat yang haram. Ini jelek hatinya, enggak boleh. Fulan jelek hatinya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena menghukumi hati seorang lain itu bukan urusan kita ya. Tetapi kita menghukumi ya, misalnya ada santri, antum ini gak sholat, dihukum ya. Dihukum baca 5 juz. Ustaz, tapi kan hati saya sholat. Oh, saya gak ngurusi hati antum ya. Hati antum bukan urusan saya, hati antum urusan Allah. Saya hanya menghukumi zahir antum ya. Paham? Jadi hati tidak ada urusannya. Tidak bisa kita menghukum seorang karena hatinya, tidak bisa. Ya, tapi kita menghukumi seorang karena anggota badannya. Kemudian faedah terakhir, sesungguhnya menjauhi syubhat bisa melindungi seseorang atau bisa melindungi agama seseorang ya, bisa melindungi agama seseorang, bisa menjaga agama seseorang dan menjaga kehormatan. Sesungguhnya meninggalkan perkara yang syubhat bisa menjaga agama seseorang dan menjaga kehormatan seseorang. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Famanittaqas syubhat", barang siapa yang menjauhi syubhat, perkara yang belum jelas antara halal dan haramnya, faqad istabra li dinihi, maka dia telah melindungi agamanya, wa irdihi, dan dia telah melindungi kehormatannya. Dari aib, dari kejelekan, dari aib. Allah akan melindungi kehormatannya, Allah akan melindungi agamanya. Ya, makanya tatkala kita berhadapan dengan sesuatu yang syubhat, belum jelas ini halal atau haram, entah apa saja, perkara apa saja di hadapan antum, kalau itu belum jelas halal atau haram, tinggalkan. Karena orang yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, maka dia akan terjatuh kepada dijelekkan, atau dia akan kehilangan kehormatannya. Seorang yang bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, dia akan kehilangan kehormatannya dan dia pun akan kehilangan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.